Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bapak yakin kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semakin barokah diri kalian dan juga keluarga kalian. Insyaallah pada kesempatan ini Bapak yakin kalian tetap semangat untuk belajar, karena belajar itu adalah ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan ini ya, Bapak akan menyampaikan pembelajaran tematik untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Namun sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan di dalam belajar kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran yang kedua ini kita akan belajar, dan kemudian setelah itu diharapkan kalian mampu memenuhi tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mampu menjelaskan bagaimana cara menerapkan sila keempat dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ya, mampu membuat patung dari ubur kertas. Baik, kita bahas ya. Yang pertama, kalau kita lihat gambar Pancasila ya, atau gambar Garuda yang di dalamnya ada Pancasila, maka ada 5 sila ya nak ya. Ya, di antara 5 sila itu ada sila yang keempat. Apa gambar atau lambang sila yang keempat nak? Iya betul, kepala banteng. Hafal nggak bunyi silanya? Iya, bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila ini nak, diharapkan nanti kita bisa mengambil nilai-nilai baik ya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya dari keempat penerapan nilai-nilai sila yang keempat dari Pancasila ini? Yang pertama, kita bahas dulu ya tentang ada sebuah diskusi nih ya. Teman kamu ada yang bernama Tony ya. Dia itu suka sekali untuk memelihara hewan. Suatu saat dia mendapatkan kucing liar di lingkungannya lalu dibawa ke rumahnya ya. Namun ayah bundanya tidak setuju kalau Tony memelihara kucing liar itu. Kenapa? Karena khawatir tidak bisa dipelihara dengan baik dan tidak bisa menjaga kebersihannya. Nah, namun Tony masih bersikeras untuk memeliharanya. Nah, pertanyaannya nih nak, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan tindakan Tony? Apakah kamu setuju dengan sikap ayah dan bunda Tony? Nah, jawabanmu diberikan alasan ya. Boleh saja kamu setuju dengan Tony, boleh juga tidak. Boleh saja kamu setuju dengan sikap ayah dan bunda, boleh juga tidak. Tapi harus bisa memberikan alasan yang baik. Nah, ketika terjadi permasalahan ini, inilah harus diadakan musyawarah supaya ada keputusan yang merupakan hasil musyawarah bersama ya. Islam juga mengajarkan seperti itu ya, kalau ada masalah dimusyawarahkan. Wasyawirhum bil amr ya, kata Allah seperti itu ya. Jadi kalau ada permasalahan bersama-sama maka dimusyawarahkan bersama-sama. Nah, inilah diantara penerapannya. Yang pertama, nah kita lihat ada 2 gambar nih ya. Ada 2 gambar, yang satu adalah gambar orang-orang sedang melaksanakan upacara kemerdekaan negara Indonesia,
Dan yang satu gambar orang sedang berjuang mengusir penjajah. Ini cerminan apa kira-kira, Nak? Iya, ini cerminan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi, selama negara itu memerintahkan kepada kita untuk kebaikan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, agama kita, maka kita wajib untuk mendahulukan atau mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ini yang pertama ya. Yang kedua, nah kita lihat ada gambar penjajah arogansi ya, pemaksaan tentara Israel kepada jamaah yang sedang sholat taraweh di Masjid Al-Aqsa, juga anak-anak Palestina tuh ya dipaksa oleh tentara Israel. Nah, ini tentu tindakan yang tidak baik ya, Nak ya, namanya memaksakan kehendak. Makanya ini bertentangan dengan penerapan nilai yang kedua, yaitu seharusnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Bangsa Indonesia juga dulu pernah dipaksa oleh Belanda dalam bentuk penjajahan. Belanda dan Jepang menjajah Indonesia, itu juga tindakan pemaksaan. Artinya bertentangan dengan penerapan nilai yang kedua ini. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, nanti ketika kalian bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah di kelas, ketika mengajukan pendapat, mengemukakan pendapat, tidak boleh memaksakan kepada orang lain untuk setuju ya. Setuju boleh, tidak boleh, yang penting berikan alasan yang terbaik. Dari musyawarah itu maka akan dihasilkan keputusan bersama, dan keputusan bersama itu harus dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, ini penerapan nilai yang ketiga ya, yaitu apa? Bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Nah, yang keempat, ketika musyawarah sudah dilaksanakan, ya, misalnya bermusyawarah untuk kerja bakti membersihkan sekolah, membersihkan kelas, atau kerja bakti untuk membangun masjid atau musola, maka keputusan bersama itu harus dilaksanakan bersama-sama, ya, dan dipertanggungjawabkan bersama-sama. Jangan sampai sudah bermusyawarah mengambil keputusan bersama lalu tidak mau melaksanakannya, ini tidak boleh. Nah, ini penerapan nilai-nilai yang baik dari sila keempat Pancasila. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya, Nak ya. Kemudian yang kedua, tujuan belajarannya adalah membuat patung dari kertas koran. Yang diharapkan bukan patung makhluk Allah yang bernyawa ya, karena nanti kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kalau membuat patung berbentuk makhluk Allah yang bernyawa, nanti kita dituntut oleh Allah untuk menghidupkannya. Pasti kita tidak bisa ya. Jadi Allah nanti murka kepada kita. Sehingga patung yang akan kita buat adalah patung makhluk Allah yang tidak bernyawa. Kan banyak ya, ada tumbuhan, ada bunga, ada kotak pensil, ada botol, ada kaleng dan sebagainya. Bagaimana caranya? Yang pertama, ambil kertas koran yang sudah tak terpakai, disobek-sobek, direndam di dalam air sehingga menjadi lunak. Lalu, ya, koran yang sudah direndam itu diremas-remas ya sampai menjadi bubur. Yang ketiga, membuat lem dari tepung kanji, yaitu tepung kanji dimasukkan ke dalam air yang mendidih, nanti akan menjadi lem. Lalu dicampurkan ya antara bubur kertas yang sudah dibuat dan lem kanji dengan perbandingan 1:1. Artinya kalau ada bubur kertas 1 mangkok ya berarti lemnya 1 mangkok begitu ya. Nah, setelah bercampur, maka campuran bubur kertas dan lem itu kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, yang akan kita buat apa? Kalau yang akan kita buat adalah patung bunga, ya cetakannya berbentuk bunga. Kalau patung pohon, cetakannya berbentuk pohon ya, dan seterusnya. Kemudian setelah setengah kering, kita keluarkan ya bubur koran dari cetakan itu. Kemudian kita keringkan. Nah, setelah itu jadilah deh patung yang kita inginkan. Demikian tutorial pada kesempatan ini atau pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kita akhiri kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik.